memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada sore hari yang cerah ini dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian ngaji yuk pada sore hari ini. Untuk keberkahan kajian pada sore hari ini, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama ila hadrotin Nabiul Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Hmm. Kabarnya nih teman-teman yang sudah hadir di kajian. Walaupun baru sedikit, nggak apa-apa ya Ustadz kita mulai. Soalnya nanti takutnya tambah sore, nanti ada Ustadznya takutnya ada. Maghrib juga kayaknya sekarang agak ini ya, deketan juga. Mungkin sebelum bahas dulu mungkin dikasih kita kayaknya kalau bahas ini yang selamatkan generasi dari LGBT itu ya juga ya adalah apa ya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga ya Ustaz karena apa media sosial ini kan sekarang udah merajalela ya dari anak kecil sampai orang dewasa pun udah menguasai media sosial gitu kan walaupun masih kecil tapi mereka udah tahu gitu medsos-medsos sekarang ini. Nah, makanya kenapa kita perlu ada tema ini? Karena supaya mengedukasi orang tuanya juga untuk bisa membimbing anak-anaknya supaya tidak gampang atau mudah terpengaruh dari medsos-medsos yang sekarang udah ada gitu kan ya Ustadz. Apalagi tayangan-tayangan di TV pun kadang-kadang tidak disortir gitu ya, yang menurut kita kayaknya lucu gitu ya. Ada seseorang laki-laki yang harusnya berjalan tegap tapi gemulai gitu. Tapi dibilangnya kayak biasa karena dianggapnya hiburan. Padahal hiburannya itu dalam tanda kutip bisa terselubung karena itu bisa menjerumuskan generasi kita untuk yang menganggap oh, itu adalah hal yang biasa bahwa kalau cowok itu bisa berlaku atau apa ya, istilahnya berlenggak-lenggak dengan gaya gemulai. Padahal kan cowok itu layaknya cowok itu adalah yang gesit, tegap gitu ya, bukan yang begitulah gitu. Tapi dianggapnya lucu, padahal kan sebenarnya itu bukan hiburan jadinya. Tapi penghinaan mungkin ya sebenarnya. Mungkin sebagai pria apa Ustadz lebih tahu lah ya Ustadz. Nah, nah, gimana Ustadz? Mungkin apakah bisa dimulai dari ini Ya, kajiannya? boleh, Bu. Ya, silakan Ustadz. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya minta tolong dijadikan co-host atau di setting spotlight di tampilan saya biar karena materinya ada di tampilan video. Ya, Jadiin co-host dulu itu yang host siapa tuh Pak? baik. Oh ya, udah start. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah masih limpahkan nikmat berupa keimanan yang dengan iman itu alhamdulillah hari ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang terus mempersembahkan syukur yang paling sempurna di hadapan Allah. Dan syukur itu tidak bisa kita pisahkan dengan keimanan karena syukur hakikatnya adalah menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan untuk beramal soleh. Sering kita ingatkan, syukur harus berupa amal soleh. Nikmat harus jadi amal soleh. Dan kita akan bisa menjaga setiap aktivitas kehidupan kita, setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadi amal soleh tatkala kita masih komitmen dengan keimanan yang sampai hari ini terus kita yakini di dalam dada kita. Nah, semoga kita dijaga oleh Allah sampai menghadap Allah dalam kondisi beriman dan ada di jalan Islam.
Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas sebuah isu ataupun fenomena yang di beberapa pekan terakhir masih cukup hangat dan ramai dibicarakan di sosial media. Bahkan tidak hanya opini di sosial media, tapi kemudian sampai di jalan-jalan, sampai di beberapa tempat itu ada eh, keramaian-keramaian seputar isu LGBT. Sebenarnya bukan isu baru, tapi isu lama. Bahkan ya, sejarahnya kalau kita tarik ke belakang, kita akan menjumpai bahwa ini sudah muncul ya. Gejala-gejala salah yang semacam ini sudah muncul sejak zaman sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Lut itu sudah muncul, maka dikenal dengan kaumnya Nabi Lut. Nah, LGBT apa yang mau kita bahas terkait dengan LGBT pada hari ini? Ya, sebenarnya kita tidak akan banyak membahas tentang hukumnya LGBT ini apa, karena memang semuanya sudah paham dan sudah pernah dibahas tentunya. Maka hari ini kita akan fokus bagaimana usaha kita untuk menyelamatkan generasi kita, sehingga kemudian tidak terjebak atau mungkin tidak ikut hanyut di dalam pelanggaran LGBT. Ini sebuah pelanggaran yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di dunia sekarang ya, LGBT ini disikapi dengan beragam ya. Ada negara-negara yang masih melegalkan, bahkan kemudian di undang-undang mereka jelas dicantumkan memang sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Kemudian di beberapa negara tidak pernah membahasnya, entah melarang ataupun melegalkan. Jadi masih kondisinya bebas. Ada sebagian negara yang melarang ya dengan alasan budaya, ada yang dengan alasan agama. Nah, masih pro kontra di seluruh dunia. Kalau kita sebagai seorang muslim, pembahasan LGBT ini adalah pembahasan yang sudah jelas. Apa LGBT? L-nya apa, Bu? Lesbian. Terus G, terus biseksual, terus T-nya transgender. Ini isunya cukup panas kalau kita bahas. Dan siap-siap ya, bisa-bisa kadang-kadang ya, kalau ini di streaming juga melalui YouTube, kadang-kadang kontennya di YouTube tiba-tiba hilang ya. Saya pernah membahas materi ini di sebuah masjid, jamaahnya cukup banyak pada waktu itu, di jamaah subuh di sebuah masjid di Tangerang. Dan ketika selesai kajian biasanya sudah otomatis rekaman live-nya sudah ada di YouTube ya, tapi kita cek ternyata sudah tidak ada ya. Nah, cukup sensitif buat mereka yang hari ini memang ada di jaringan LGBT dan mereka sudah menguasai banyak hal ya. Menguasai media, menguasai struktural di pemerintahan, bahkan kemudian di PBB pun kemudian mendapatkan dukungan. Maka di sosial media mereka cukup menguasai hal-hal kunci, sehingga coba Ibu kalau mungkin posting tentang LGBT ya di mungkin Instagram atau mungkin di Facebook dengan bahasa yang sangat lugas, biasanya akan bermasalah akunnya atau mungkin akan dihilangkan atau bahkan bisa di-banned ya akunnya, karena mereka sudah benar-benar menguasai dunia. Dan kalau kita lihat di Indonesia perkembangannya juga cukup banyak, dan di tempat tinggal kita yang ini mungkin sebagian besar tinggal di Bogor. Di Bogor ini jumlah LGBT itu luar biasa. Kalau terakhir saya baca, kalau nggak salah sudah sekitar 7.500 atau 75.000, saya agak lupa angkanya. Intinya banyak banget perkembangannya. Dan kalau kita lihat tentang LGBT sendiri, tadi udah saya sampaikan di depan bahwa statusnya dalam pandangan Islam sudah jelas ya. Entah L, entah G, entah G-nya ya, kemudian entah B-nya atau mungkin T atau mungkin istilah-istilah lain yang muncul itu dilarang dalam pandangan Islam. Nah, kalau kemudian kita kupas dari sisi hukumnya, tentunya sudah tidak begitu penting untuk kita bicarakan karena semuanya sudah paham. Dilihat dari pandangan Islam itu diharamkan. Kemudian dilihat dari fitrahnya manusia,
manusia ini memang diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh Al-Khaliq itu sudah memang fitrahnya itu berpasangan. Kalau pernah saya buka ya beberapa penelitian, salah satu penelitiannya itu di bidang antropologi ya. Orang-orang antropologi itu pernah meneliti ketika manusia dilihat posturnya itu berjalan tegak, itu salah satu efeknya adalah pinggul manusia itu ukurannya jadi lebih lebih kecil. Nah, ukuran pinggul manusia yang kecil itu diteliti oleh seorang ilmuwan dan ada sebuah penemuan yang unik yang sekarang mungkin akan menjadi salah satu pembahasan di dunia parenting kalau kita bicara anak-anak. Uniknya apa? Kepala bayi manusia itu ketika lahir ya, untuk bisa beradaptasi dengan kecilnya panggulnya manusia tadi. Sehingga kemudian bayi ini harus dilahirkan ya sebelum ukuran kepalanya itu sesuai dengan ukuran normalnya. Intinya sebenarnya bayi manusia itu lahir ketika otaknya itu terus berkembang. Ya, kepalanya terus tumbuh. Makanya kalau kita bandingkan antara manusia lahir atau bayi lahir dengan binatang itu beda banget. Kalau binatang lahir ya kuda, rusa, kambing ya ataupun binatang yang lain begitu mereka lahir ya beberapa waktu kemudian tuh bisa loncat-loncat, bisa lari ya, bisa berdiri, bisa berjalan bersama induknya. Kalau manusia kan enggak. Kalau punya anak ya lahiran bayi kok tiba-tiba lahir brojol, oe oe oe, bisa berdiri, bisa loncat-loncat, malah ketakutan ya. Tapi ibu sekalian, ya kita bandingkan manusia itu lahir itu nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, ya berdiri nggak bisa, jangankan berdiri, menopang kepalanya dengan tegak pun nggak bisa. Dia hanya bisa terbaring, ya senyum, ya kemudian nangis, udah cuman bisa begitu aja. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia belum tumbuh sempurna perkembangan otaknya. Nah, perkembangan otak ini terus tumbuh, kepala manusia terus membesar sesuai dengan pertumbuhan ukuran fitrahnya manusia, seiring dengan anak bayi tadi itu kemudian mempelajari ya pemahaman-pemahaman di sekitar dia, pemahaman tentang lingkungan, ya, pemahaman tentang dirinya dan beberapa keterampilan bayi tadi ya. Ketika bayi mencoba untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, nanti mencoba untuk bisa tengkurap ya, kemudian merangkak ya, kemudian bisa duduk, kemudian bisa berdiri dan seterusnya. Setiap perkembangan bayi tadi ya itu ada ikatan sinapsis yang kemudian muncul dalam otaknya bayi dan itu seiring dan tumbuhnya kepala bayi. Maka bayi untuk bisa jadi manusia dengan potensi yang sudah maksimal ya tumbuh, dia itu membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Sehingga pengasuhannya itu cukup panjang. Karena pengasuhan cukup panjang, maka bayi lahir ya, bayi yang anaknya manusia ini itu butuh ya, butuh lingkungan, butuh yang mengasuh mereka dan ternyata antara ayah dengan ibu ya, laki-laki dengan perempuan tuh punya peran yang berbeda dalam pengasuhan tumbuh kembangnya bayi ini. Artinya apa? Artinya manusia ini memang sudah fitrahnya bereproduksi karena ada dua pasangan laki-laki dengan perempuan yang menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Ya, bukan interseks seperti sebagian binatang yang memang dengan satu dirinya saja itu kemudian bisa bereproduksi. Manusia enggak. Manusia itu membutuhkan laki-laki, membutuhkan perempuan karena kemudian ketika lahir masih butuh tumbuh dan kalau tidak diasuh dengan sempurna antara orang tua bapak dengan ibunya, maka anak itu tidak akan bisa sempurna secara psikologis ke depannya. Maka butuh keluarga, ya butuh suasana yang membahagiakan bayi tadi, butuh peran ayah, butuh peran ibu. Itu nggak bisa kalau tidak berpasangan laki-laki dengan perempuan. Memang fitrahnya begitu. Kemudian dilihat dari apa lagi? Mau dilihat dari dunia biologi. Nah, ibu-ibu kalau belajar biologi, ternyata kita sudah paham ya dari dulu bahwa terbentuknya janin itu karena pertemunya sel telur dengan sel sperma ya. Nah, sel telur, sel sperma itu kan dari dua sosok yang berbeda. Sperma itu dari proses spermatogenesis dari laki-laki, kemudian sel telur dari oogenesis di perempuan, dan
prosesnya itu hormonnya berbeda ya, alat reproduksinya berbeda, kelaminnya berbeda, masya Allah ya. Dan kedua perbedaan tadi itu bertemu pada sebuah peristiwa yang sama, yaitu apa? Terbentuknya sebuah janin. Dan ternyata Bu, ya sel sperma dengan sel telur yang membawa kromosom berbeda tadi itu membuat DNA yang tersusun ya, membuat gen yang tersusun ya dari dua sel yang bertemu tadi, itu membuat gen yang tersusun itu gen yang variasinya berbeda. Kenapa? Karena ada variasi gen dari bapak dan variasi gen dari ibu, dan itu terjadi di sekian tingkat keturunan. Jadi terjadi perkembangan genotif yang terus muncul, perkembangan baru, perkembangan baru, perkembangan baru. Nah, ibu-ibu sekalian, gen yang kemudian terus berubah dan terus berkembang, yang kemudian karena tadi ya proses laki-laki perempuan terjadi hubungan, itu membuat gennya manusia ini lebih tahan terhadap virus yang terus bermutasi sampai sekarang ya. Virus itu terus bermutasi, kemudian lingkungan terus berkembang ya kan, penyakit terus makin banyak ya, makin bervariasi. Maka gen manusia dari proses proses reproduksinya manusia, karena ada laki-laki, ada perempuan dengan variasi gen masing-masing, itu memunculkan gen baru yang variasinya juga berbeda lagi, membuat manusia lebih tahan. Jadi tidak sekedar dirancang laki-laki perempuan itu menurunkan seorang bayi, tapi juga sudah disiapkan oleh Allah untuk menjaga eksistensi manusia baru yang lahir ini dari penyakit, dari virus yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu kan baru dari sisi biologi, tadi dari antropologi, dari biologi. Nanti kalau kita bicara psikologi, ada penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar psikolog selama lebih dari 80 tahun lamanya terkait dengan kebahagiaan. Itu pun ada kaitannya ya dengan laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Ini kalau kita bahas panjang, intinya fisik manusia ini itu punya fitrah, punya bawaan dari penciptaannya, yang tidak bisa dia itu hidup sendirian. Harus ada laki-laki dengan harus ada perempuan. Itu dari fitrahnya. Fitrah itu tidak menentukan benar dan salah. Tapi fitrah ini yang nanti akan diarahkan oleh hukum syariat, oleh pandangan Islam. Maka tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa sudah jelas bahwa hubungan sesama jenis itu diharamkan dalam Islam. Maka Islam yang paling tahu, atau wahyu Allah yang paling tahu tentang ciptaan Allah ini, tentang manusia dan alam semesta ini, itu sudah menyiapkan aturan agar manusia tadi itu selamat. Maka dilarangnya sesuatu itu pasti kalau dilanggar akan memunculkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Maka kerusakan akibat hubungan sesama jenis itu sudah cukup ada di dunia ini, dan kemudian membuat orang juga ketakutan dengan penyakit HIV/AIDS, kemudian dengan beberapa gejala yang luar biasa. Karena pergaulan bebas di beberapa negara, pertumbuhan penduduk itu menurun. Ada istilah demographic winter. Apa itu? Mereka itu terancam dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang terus trennya itu turun. Kalau turun, angkanya itu menurun ya. Pertumbuhan turun, itu pasti kemudian ujungnya itu nol. Kalau nol berarti bangsa mereka punah. Di Jepang udah kekurangan tenaga kerja, bahkan sudah muncul video di YouTube menggambarkan ya hitungan tahun demi tahun kapan Jepang itu akan musnah bangsanya. Di YouTube sudah ada videonya. Kemudian di Korea menunjukkan hal yang sama. Di beberapa negara Eropa menunjukkan hal yang sama. Berawal dari pelanggaran. Pelanggaran apa? Sebenarnya muncul dari naluri yang Allah berikan, namanya ghorizah nau, sudah sering kita bahas di beberapa waktu yang lalu, yang itu harus disalurkan dengan cara yang benar, tapi dengan pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Pergaulan bebas itu kemudian memunculkan hubungan juga sesama jenis. Itu muncul awalnya dari pergaulan bebas dulu, laki-laki dengan perempuan. Akhirnya apa? Sudah pergaulan bebas itu memunculkan kerusakan, apalagi ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu makin hancur lagi. Maka dunia ini terancam. Generasi itu terancam gara-gara apa? Gara-gara LGBT. Mohon maaf, saya sebut terus terang ya, nggak pakai istilah LGBT dan istilah yang lainnya.
Nggak apa-apa ya kalau kalau ini acaranya hilang di online. Yang penting kita simak bareng hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang bagaimana menyelamatkan generasi dari LGBT. Kita ada waktu sampai jam 5 ya. Semoga cukup. Biar ada waktu untuk tanya jawab sampai jam setengah 6. Ya, bagaimana menyelamatkan generasi dari LGBT akan kita bahas hari ini. Mulai dari mana? Ada 3 poin yang pengen kita sampaikan. Yang pertama, apa yang bisa membentengi generasi kita, anak-anak kita, sebenarnya juga sekaligus diri kita ya, agar tidak hanyut atau agar tidak ikut melakukan pelanggaran seperti yang orang-orang lakukan, seperti kaum tersebut ya. Pertama bentengnya adalah keluarga. Nah, tentang keluarga ada sebagainya yang sudah kita pernah bahas ya. Tapi coba kita review kembali. Ini kaitannya dengan bagaimana menyelamatkan generasi dari pengaruh LGBT. Bu, Pak, sekarang perkembangan LGBT itu kalau tadi di tingkat dunia udah kita gambarkan begitu, di Bogor angkanya udah banyak, di tempat-tempat yang seolah-olah masyarakat itu sudah sekarang tinggal berharap pada tempat-tempat itu, kok kemudian kita dapati juga muncul muncul apa? Muncul penyimpangan ini. Bahkan ada berita dari pesantren ini, dari pesantren itu, ya muncul pelanggaran sesama jenis. Bahkan kemudian kita mendapatkan berita dilakukan oleh pimpinan pesantrennya. Astagfirullah. Coba, ini masyarakat udah ketakutan anaknya begitu, berharap pada benteng terakhir adalah tempat-tempat di mana di situ sudah dipercaya bisa membina kepribadian Islamnya. Ternyata kejadian-kejadian juga muncul di sana. Terus, adakah tempat yang masih selamat untuk anak-anak kita? Susah. Sampai ke pesantren pun kemudian pengaruhnya sudah luar biasa. Sedemikian ngerinya. Kalau ibu-ibu kemudian mendapati, oh ada kejadian di pesantren ini, kejadian di pesantren itu, jangan kemudian menyimpulkan, oh berarti lebih selamat anak kita itu sekolah di sekolah umum daripada pesantren. Itu kesimpulan yang tidak tepat juga. Kenapa? Nah, kalau di pesantren saja itu seperti itu kejadiannya, apalagi di luar sana coba. Lebih ngeri lagi. Artinya apa? Nggak ada tempat untuk anak kita yang benar-benar aman. Maka nggak ada lain kecuali dibentengi dari benteng pertama, yaitu benteng keluarga. Dari rumah kita. Dari kecil kita, ketika anak kita itu ada di kandungan. Bahkan dari makanan anak kita sejak di kandungan, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ibu-ibu kalau sedang ada yang hamil sekarang, dan ternyata sudah di USG kok anaknya kelihatan ya, ada dugaan ya, ada perkiraan nanti akan lahir seorang anak laki-laki, maka makanan asupan yang dimakan harusnya kemudian menguatkan hormon-hormon yang arahnya ke laki-laki. Begitu juga kalau di USG ternyata anaknya akan diprediksi perempuan, itu pun juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang menguatkan hormon ke arah perempuan. Itu pun kemudian harus kita pikirkan. Nah, tumbuh kembangnya anak kita dari lahir sampai kemudian dia siap untuk kita lepas ketika sudah balik, perlu dikasih pondasi yang kokoh. Yang pertama, ini sudah pernah kita bahas. Tentang apa? Tentang pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, orientasi utamanya adalah membangun syahsiah Islam, membangun kepribadian Islam. Di sini tidak akan kita bahas dengan panjang lebar karena sudah pernah dibahas oleh saya atau mungkin oleh Umi Suki pada beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan bagaimana mendidik anak. Maka tinggal mereview kembali materinya, gimana caranya ya agar kita itu bisa mewujudkan anak kita menjadi anak yang solih, anak yang berkepribadian Islam. Kenapa? Ini menjadi benteng pertamanya. Oke, kita lanjut. Secara umum anak kita jagain dari rumah kita punya kepribadian Islam. Karena jangan sampai kita terlalu banyak menyalahkan lingkungan. Padahal anak kita tumbuh paling lama, ya, kesempatan dibentuk karakter dasar dia itu di mana? Di rumah, bukan di luar. Gitu. Ada yang beralasan ya,
Apa alasannya? Itu anak Nabi aja ada yang kafir. Tuh anaknya Nabi Nuh aja nggak semuanya beriman. Itu Nabi loh. Kita kan manusia biasa. Kita pakai dalil untuk menghindar ya dari apa yang kemudian tidak semaksimal mungkin kita lakukan di dalam proses pendidikan anak di keluarga. Ini namanya menghindar dari kesalahan kita sendiri. Maka anak yang kemudian bermasalah itu berawal dari pengasuhannya yang kemudian bermasalah. Pendidiknya yang tidak tepat ketika masa kecil. Kenapa? Anak kita dari kecil itu fitrah yang bentuk orang tuanya. Yang menjadikan kalau di Quran hadis oleh Rasul sampaikan yang menjadikan anak kita itu jadi Nasrani ataukah jadi Yahudi itu adalah orang tuanya. Artinya itu berlaku juga pada yang lain. Anak kita itu terbentuk soleh atau tidak, mudah rajin beribadah atau tidak, taat sama Allah atau tidak, karakternya dibentuk oleh orang tuanya. Iya, salah satunya Bu, coba. Dulu pernah saya sampaikan contohnya kalau nggak salah ya. Eh, Anak kita biasanya Bu, keluhan yang sering sampai kepada saya kalau anak sudah menginjak remaja atau mungkin sudah balik ya biasanya pada curhat itu kalau anak udah SMP, udah SMA agak susah diatur baru kemudian ribut ya. Waduh ini gimana anak saya Eh, nggak nggak pernah sholat, susah untuk diajak sholat. Kalaupun sudah ada yang mau untuk sholat, tapi tetap kalau subuh bangunnya kesiangan. Ya siapa sebenarnya yang ngajak anak kita itu terbiasa bangun siang? Orang tuanya Bu. Karena dia dibiasakan dari bayi bangunnya kesiangan. Ingat nggak dulu ketika pertama kali anak kita nangis minta ASI, apa yang kita lakukan? Ya dikasih ASI. Iya benar dikasih ASI. Itu adalah langkah yang benar ya. Cuma dikasih ASI sambil ditidurkan kembali. Padahal anak kita itu sudah sesuai dengan fitrahnya. Ya semua bayi di dunia ini selalu bangun 2 jam sebelum matahari terbit dan selalu sudah tidur 2 jam setelah matahari tenggelam. Jadi udah riset dari sononya tubuh manusia ini istirahat lebih awal ya setelah Isya ya. Dan kemudian dan manusia itu sudah riset sejak awal fitrahnya itu bangun lebih awal sebelum matahari terbit. Kira-kira pas waktunya sholat malam. Kok kenapa jadi anak kita itu punya kebiasaan bangun siang dan susah banget dibangunin? Ya tadi kelakuan orang tuanya gitu loh. Itu satu contoh saja. Contoh yang lain banyak hal yang kemudian ini bentukan dari orang tua. Maka Bu, Pak, bentangi anak kita dengan kepribadian Islam dari kecil. Saya nggak akan lanjutkan pembahasan terkait dengan bagaimana cara membangun kepribadian Islam karena sudah pernah kita bahas di materi tentang pendidikan anak. Nah, yang kedua, saya pengen bicara lebih khusus tentang apa? Tarbiyah jinsiyah. Apa itu tarbiyah jinsiyah? Tarbiyah jinsiyah itu kalau dibahasakan dengan bahasa ibu-ibu sekarang atau di bahasa sosial media itu pendidikan seksual. Ya, tapi menurut pandangan yang benar, menurut pandangan Islam. Kalau di perkembangan sekarang kan pendidikan seksual yang memang orientasinya dari barat itu justru di sana tidak ada larangan untuk pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan. Lebih fokus kepada mengenalkan ya tentang laki-laki perempuan kemudian agar mereka tetap aman ketika berhubungan caranya seperti apa secara kesehatan. Mungkin hanya seputar itu saja ya. Tapi kalau dalam Islam tarbiyah jinsiyah dilakukan orang tua sejak anak kita masih kecil. Dengan apa? Yang pertama adalah menyadarkan anak kita sejak dini tentang apa? Tentang fitrahnya. Nah, ini 0 sampai 7 tahun. Nah, dikenalkan fitrahnya dia itu adalah laki-laki ataukah dia itu perempuan. Ini sebenarnya dari lahir anak kita itu kalau perempuan karakternya itu sudah seperti perempuan. Kalau laki-laki itu karakternya sudah seperti laki-laki. Mudah sebenarnya buat kita untuk mengorientasi anak kita, menyadarkan mereka, oh nak, kamu itu perempuan seperti mama. Oh nak, kamu itu perempuan seperti Umi. Ya. Oh nak, kamu itu laki-laki ya seperti ayah, seperti abi. Mudah untuk menyampaikan kepada anak. Contohnya udah jelas di rumah ya kalau perempuan seperti ibunya, kalau laki-laki seperti
bapaknya. Diberikan gambaran, nanti kamu kalau gede, kamu tugasnya memimpin keluarga. Kamu adalah seorang laki-laki. Kamu akan bekerja, kamu akan memimpin istrinya, akan memimpin anak-anaknya. Kalau kamu jadi seorang perempuan, nanti kamu akan jadi seorang ibu. Nah, ini dikenalkan sejak kecil. Nah, kemudian kalau sudah dikenalkan dengan fitrahnya, dikenalkan sebagai perannya sebagai laki-laki seperti apa, sebagai perempuan seperti apa, dibiasakan. Ya, tingkah laku sehari-hari dikondisikan ya kalau perempuan seperti tingkah lakunya perempuan, laki-laki seperti tingkah lakunya laki-laki. Rasulullah sudah jauh-jauh hari melarang, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, agar tingkahnya seperti perempuan gimana caranya? Dari pakaiannya, pakaian perempuan. Mainannya pun mainan perempuan. Ya, kalau laki-laki main mobil-mobilan, ya cocok. Kenapa? Dia laki-laki. Ya, atau main pedang-pedangan, ya, main tembak-tembakan, dan mainan laki-laki yang lainnya. Nah, kalau perempuan apa? Ya, yang biasa dikerjakan oleh seorang perempuan. Kadang-kadang dikasih boneka untuk merawat bayi. Ya, anak saya yang perempuan yang mungkin kadang sering ikut ngumpul dengan ibu-ibu juga, ya kemana-mana itu kalau sama uminya, kemana-mana itu selalu bawa anaknya. Dia tuh merasa udah punya anak. Anaknya itu ini apa, boneka yang sudah kumel kucel ya hitam, saya sampai malu kalau lihat dia bawa bonekanya. Nah, mau dimandiin tuh anaknya. Tapi dibawa terus dia nggak malu. Kenapa? Seolah-olah dia itu bawa anak dan di sepanjang perjalanan dia nggak mau anaknya ini ditaruh sembarangan. Harus diamankan seperti layaknya seorang bayi. Kalau ditaruh di tas itu biasanya marah-marah. Jangan di tas, dia nggak bisa bernafas nanti. Padahal ini kan apa, boneka ya. Ya, mainannya dibilikin mainan apa, pakaian bayi, kemudian dorongan bayi dan seputar itu. Sehingga apa? Makin kuat karakternya sebagai seorang perempuan, fitrahnya sebagai seorang perempuan. Nah, dikondisikan sejak kecil. Nanti kalau sudah mulai masuk usia tamyiz, ya di atas 7 tahun, ya 7 sampai 14 tahun, mulai dikenalkan aturan-aturan. Aturan apa? Aturan-aturan terkait dengan laki-laki aturannya kayak apa, perempuan aturannya seperti apa. Nah, mulai dipisahkan tempat tidurnya. Rasul perintahkan, ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Ini kalau kita lengkapi dalilnya ya, seputar sholat itu sebenarnya ada perintah sejak usia 3 tahun sudah dilatih ya untuk terbiasa sholat, diajak sholat, tapi nggak dipaksa-paksa. Ya, nggak boleh dipukul-pukul kalau nggak sholat usia 3 tahun. Ya, di 0 sampai 7 tahun itu membuat mereka merasa punya punya pengalaman yang bahagia ketika mereka sedang melakukan ibadah kepada Allah. Itu ada cukup ya. Nah, 3 tahun diajak sholat ya, 7 tahun itu kemudian diperintahkan untuk sholat ya. Nanti 10 tahun baru dipukul kalau tidak sholat. Nah, sebenarnya kita tidak sedang membahas tentang sholatnya, tapi ini ada perintah untuk apa? Rasul sampaikan, pisahlah tempat tidur di antara mereka. Nah, jadi kita diminta memisahkan tempat tidur anak-anak kita, ya, dipisah dari orang tuanya, dipisah di antara anak-anak. Jadi tetap ya, nggak cuma pisah sama orang tua, tapi di antara anak-anak kita tempat tidurnya sudah terpisah. Sejak usia berapa? Sejak usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk pisah tempat tidur. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki boleh nggak satu tempat tidur? Nggak boleh juga. Laki-laki tidak boleh satu tempat tidur juga dengan laki-laki, ya. Entah itu anak-anak ataupun orang orang dewasa. Benar-benar Islam itu mengatur sejak awal sehingga tidak muncul kelainan-kelainan yang sekarang kita dengar di mana-mana di media, ya. Maka dari kecil sudah dipisah tempat tidurnya. Ini belum balik ya. Usia 7 tahun, 10 tahun itu belum balik. Udah dipisah tempat tidurnya. Nanti kita kenalkan juga dengan aturan yang lain tentang bagaimana aurat yang harus ditutup. Nah, kita sudah tahu
aurat perempuan. Ya, selain muka dengan telapak tangan. Nggak boleh kelihatan ketika dia berada di tempat umum sana. Aturan rinci tentang berpakaian insya Allah sudah dibahas ya di forum yang lainnya. Insya Allah udah paham ya. Ada perintah menutup aurat, ada perintah memakai kerudung atau khimar, ada perintah untuk memakai jilbab. Nah, di 3 perintah tadi untuk perempuan itu situasinya berbeda, kemudian dalilnya juga berbeda. Nah, saya hanya ingin sampaikan bahwa intinya kita diperintahkan untuk menutup aurat. Laki-laki pun begitu, nggak boleh kelihatan yang diantara pusat dengan lutut. Batas aurat laki-laki pusat dengan lutut. Paha nggak boleh kelihatan, ya perut di bawahnya pusat juga nggak boleh kelihatan. Baik kelihatan oleh lawan jenis, oleh perempuan, ataupun kelihatan oleh sesama laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu tidak boleh juga dilihat oleh laki-laki. Jadi suaminya diingatkan kalau ternyata sedang ngumpul dengan bapak-bapak lain sedang olahraga. Biasanya pada suka bulu tangkis ya, mentang-mentang yang main bulu tangkis laki-laki semua kemudian nyantai pakai celana pendek. Itu nggak boleh. Kenapa? Paha termasuk bagian dari aurat. Kecuali ada yang ngikut dengan mazhab yang berbeda ya, yang memahami bahwa paha bukan bagian dari aurat ya, ada memang mazhab yang memahami seperti itu, tapi yang di Indonesia pada umumnya memakai pendapat mazhab yang memahami bahwa di antara pusat itu adalah aurat, maka tutup, jangan boleh kelihatan walaupun dengan di hadapan seorang laki-laki. Nah, sejak usia kecil kita biasakan. Kalau usia 0 sampai 7 tahun nggak bisa kemudian kita paksa-paksa untuk terikat dengan aturan dan sudah sampai pada konsekuensi sanksi, nggak boleh ya. Kita sadarkan ya, kita fahamkan pelan-pelan, kemudian dibiasakan dengan suasana yang menyenangkan. Nah, kalau sudah di atas 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, nah baru bikin aturan bareng sama anak. Kalau membuka aurat kita berikan konsekuensi apa ya, biar mereka terdidik dan disiplin untuk menutup auratnya. Jadi ada sanksi yang kita sepakati dengan anak sebagai konsekuensi. Nah, ini perlu dididik sejak anak kita kecil. Tapi ingat ya, tahapan tadi yang seperti kita pernah jelaskan dalam pendidikan anak, kita harus tahu sesuai dengan perkembangannya. Jangan dipaksakan sejak dini yang itu belum sesuai dengan tumbuh kembang anak. Berikutnya, yang kelima, peran orang tua, ya baik ayah dan ibu. Ini yang kadang-kadang banyak banget kelewat nih. Khususnya para ayah. Sayangnya ini forumnya banyak dihadiri oleh ibu-ibu, karena memang banyak forum ibu-ibu. Semoga ada ayah yang juga mendengarkan. Khususnya para ayah, pesan saya nanti sampaikan ke suami masing-masing. Peran ayah dalam pendidikan anak itu sama juga dengan peran ibu dalam pendidikan anak. Dari sisi mendidik anak, tanggung jawabnya sama. Nggak ada satu yang kemudian lebih besar. Sama semuanya punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Hanya perannya di sisi yang berbeda. Nah, ini insya Allah sudah pernah kita bahas rinciannya di dalam bagaimana pendidikan anak. Saya ingin menekankan begini. Andai di antara mereka ada yang kurang perannya, hati-hati. Tidak seimbangnya peran antara ayah dengan ibu, ini yang menyumbang paling besar terjadinya penyimpangan seksual. Hati-hatilah. Kalau ada anak kok sampai ada gejala dekat dengan dunia pergaulan bebas. Yang kalau saya ngomong begini merinding. Kenapa merinding? Sekarang itu kita udah ketakutan banget, di luar itu sudah ngeri banget pergaulan anak-anak sekarang itu. Yang ketakutan nggak cuma yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki pun ketakutan. Kalau sampai anak kita sudah muncul gejala, minimal ada orientasi yang kok suka ya dengan sesama jenis, walaupun belum sampai pada pelanggaran, baru kemudian gejala-gejala orientasinya dari tingkah lakunya. Kalau sudah muncul gejala, ingat ya, hati-hati. Yang perlu koreksi pertama kali adalah bapaknya. Kenapa? Karena sebagian pelanggaran LGBT ketika diteliti, ketika diriset latar belakang keluarganya, mereka fatherless. Mereka kurang peran dari seorang ayah.
kurangnya peran ayah itu membuat self esteemnya seorang anak tidak terbentuk. Nah, kalau self esteemnya seorang anak nggak terbentuk, apa yang terjadi? Anak ini gampang banget kemudian terpengaruh oleh lingkungan. Dia berpeluang untuk ada penyimpangan seksualitas, entah pergaulan laki-laki perempuan ataukah sesama jenis. Dan ternyata pelanggaran LGBT ya diteliti banyak latar belakangnya karena peran ayah kurang, atau mungkin ayah yang menzalimi keluarga sehingga ada kekecewaan kepada sosok seorang ayah. Jadi hati-hati, ternyata ayah itu menyumbang besar dalam pendidikan anak-anak. Maka di sini saya ingin hanya menekankan bahwa yuk kita pelajari lagi bagaimana perannya seorang ayah kepada anak, bagaimana kita membimbing anak kita. Dan kalau saya ngomong tentang perannya ayah itu langsung, ya Allah, saya itu ingat tanggung jawab saya. Saya punya anak 5, saya juga seorang ayah yang juga masih terus belajar bagaimana berperan untuk mendidik dan mendampingi anak-anak. Itu ya Allah merasakan ngeri menghadapi lingkungan yang semacam ini sekarang. Maka bagi para ayah itu harus selalu waspada setiap saat ya terkait dengan tugas-tugasnya. Ada juga barangkali ibu-ibu yang mendapatkan ujian agak susah kemudian menghadirkan sosok ayah dalam kehidupan anaknya. Maka kemudian butuh juga kita belajar bagaimana cara kemudian untuk memberikan solusi pada hal itu. Maka teman-teman sekalian, ini yang kelima terkait dengan pendidikan anak di dalam keluarga atau benteng keluarga. Semoga dengan 5 tadi kita maksimalkan. Yang pertama, membangun kepribadian Islam di anak kita sejak dini mungkin kita didik, bahkan sejak dalam kandungan. Bahkan terkait dengan makanan, minuman ketika dalam kandungan juga kita perlu perhatikan ya. Kalau anaknya laki-laki ya saran saya sih jangan terlalu fokus, kebanyakan yang diminum adalah susu yang berbahan dari kedelai dan yang sejenis dengan itu yang arahnya menguatkan ke hormon ke perempuan. Walaupun itu tidak dilarang ya, tidak diharamkan dalam Islam, dan itu bergizi juga dan bagus untuk kesehatan. Tapi ada pengaruh-pengaruh secara hormonal. Kemudian sejak anak kita belia 0 sampai 7 tahun dididik dengan benar ya, 7 sampai 14 tahun didisiplinkan dengan benar ya. Semoga anak kita terbentuk kepribadian Islamnya. Yang kedua, anak kita juga diberikan tarbiyah jinsiyah, disadarkan dia orientasi seksualnya apa, dikuatkan nanti ketika gede perannya seperti apa, kemudian dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dikenalkan dengan aturan-aturan sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki dan juga perempuan, diminta untuk menutup aurat mereka, kemudian dipisah tempat tidurnya juga, kemudian nanti kita lakukan pendidikan kepada anak kita harus seimbang antara seorang ayah dengan seorang ibu. Dan tadi saya benar-benar tekankan, di Indonesia rata-rata bapak-bapak sudah merasa cukup anaknya bersama dengan ibunya dan peran seorang ayah itu hilang. Maka 70% lebih ya fatherless di Indonesia. Dan yang kedua adalah peran dari masyarakat. Ternyata udah hampir jam 5 ya. Ya, yang penting pesannya udah tertangkap. Memang nggak bisa kita bahas rinci banget pada satu pertemuan hari ini. Semoga nanti ibu-ibu punya semangat untuk buka lagi, ini peran ayah apa ini? Oh, peran ibu apa? Dulu pernah kita bahas soalnya ya. Kemudian harus bagaimana mendampingi anak kita agar anak kita itu punya pribadi yang islami. Akliyahnya dibangun ya, nafsiyahnya dibangun juga. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Ya, benteng masyarakat apa? Masyarakat itu harus menjadi masyarakat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insyaallah materinya udah saya sampaikan ya panjang lebarnya di materi Karen Share. Ya, Karen Share. Dulu pernah kita bahas ya. Materi dakwah ini pernah kita bahas bahwa masyarakat Islam itu masyarakat yang Allah sebut dengan kalimat kuntum khaira ummatin. Kalian tuh umat yang terbaik. Kalian tuh umat yang terbaik. Kalau disebut umat yang terbaik, saya itu kayak ditampar-tampar hari ini. Kenapa?
Karena kondisinya memang umat Islam nggak layak disebut umat yang terbaik, tapi Allah katakan umat yang terbaik. Maka sebenarnya Allah udah kasih sinyal akan jadi umat yang terbaik itu kalau belakangnya itu kita amalkan. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Menyerukan yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah yang mungkar. Mencegah ya, bukan hanya melarang. Mencegah. Mencegah itu maksudnya bagaimana? Sebelum kemungkaran terjadi, itu sudah ada preventif, sudah ada kondisi di masyarakat di mana ya kemungkaran jadi batal untuk dilakukan. Ini namanya mencegah kemungkaran. Kalau kita hanya ngelarang-larang yang sudah terjadi, berarti ya kita gagal menjadi umat yang terbaik. Di situ ada kata-kata ta'muru. Ya, itu sama dengan kata-kata amar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu kalau ibu-ibu pernah mendengar ketika pernah ikut sidang itu pernah mendengar istilah amar hakim. Ya, perintah hakim kalau diterjemahkan ya. Kenapa? Amar itu kata yang dipakai ya, seruan dari atasan ke bawahan. Ya, bukan sesama. Kalau sesama itu ya kayak tausiah itu sesama. Kalau dari bawah ke atas itu permohonan. Maka seruan kita kepada Allah itu disebut dengan doa, ya, bukan amar tapi doa. Ya. Maka kalau ada ta'muruna bil ma'ruf itu artinya umat Islam itu punya kedudukan tinggi sampai dia itu punya kekuatan, punya powerful untuk menyampaikan kebaikan. Bahkan tidak usah disampaikan dengan dengan kekuatan yang luar biasa dari umat Islam, umat lain, masyarakat itu menyaksikan langsung bahwa Islam itu sendiri adalah kebaikan. Yang sekarang ini kita belum bisa menunjukkan kondisi umat yang menjadi trendsetternya seluruh dunia. Seperti dulu pernah terjadi pada zaman peradaban Islam. Maka harusnya kemudian kita menjadi masyarakat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, konteksnya pada hari ini ketika kita bahas dengan LGBT, maka masyarakatnya harus proaktif kemudian menyerukan dakwah ke tengah-tengah masyarakat, menyerukan kebaikan, dan kemudian kalau ada gejala kemungkaran sudah dicegah lebih dulu. Kalau ada LGBT, kita punya tanggung jawab untuk menegur mereka agar menghentikan perbuatan itu. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka inti dari benteng yang kedua masyarakat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus jadi masyarakat yang hidup, jagain umat, jagain orang-orang yang hidup di dalamnya selalu dalam ketaatan kepada Allah. Sedikit ada gejala kemungkaran dicegah. Kalau nggak mau melakukan kebaikan, didorong untuk melakukan kebaikan. Sampai Allah perintahkan harus ada segolongan umat. Ini perintah untuk jamaah. Untuk apa? Untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kita harus ada organisasi dakwah yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Oke? Ini udah kita bahas juga di dalam materi dakwah. Intinya adalah harus ada masyarakat yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak diam kalau muncul gejala-gejala penyimpangan yang seperti itu. Yang terakhir, negara yang punya peran sangat kuat, bahkan menurut saya ini yang paling kuat untuk membersihkan masyarakat dari pengaruh buruknya LGBT tadi, atau LGBT itu dibersihkan dari tengah-tengah masyarakat, tidak lagi bisa muncul penyimpangan LGBT. Apa peran negara? Yang pertama adalah menerapkan sistem pergaulan Islam. Ini juga dulu pernah kita bahas ketika saya menyampaikan materi tentang Islam kafah itu kayak apa. Saya mengambil angle dari problem pergaulan kalau nggak salah pada waktu itu ya. Seandainya aturan pergaulan laki-laki perempuan itu diterapkan dengan aturan undang-undang di tengah-tengah masyarakat, nggak ada lagi laki-laki perempuan yang keluar rumah buka-buka aurat. Nggak ada lagi laki-laki perempuan yang ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan disertai dengan interaksi tanpa ada hajat syar'i di sana. Tidak ada lagi laki-laki perempuan yang ikhtilat berdua-duaan. Tidak ada lagi pornografi yang beredar di sosial media atau di jaringan internet.
Tidak ada lagi kemudian orang-orang yang alasannya ekonomi, kemudian dia nggak berani nikah, padahal udah kebelet, sudah riskan berbuat zina. Maka kalau ini sudah diterapkan di tengah masyarakat, pergaulan laki-laki perempuan itu beres, benar, tidak akan muncul penyimpangan laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan. Karena biasanya rata-rata itu diakibatkan karena sejarah awalnya, karena laki-laki perempuan bergaul bebas. Ingat, kalau ghorizah ini sudah disalurkan dengan cara melanggar aturan, bisa dipastikan tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan ada di titik bosen, karena semua pelanggaran itu nggak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan ada di titik bosen, bosen kemudian berhenti, bukan, tapi bosen kemudian mencari sensasi yang lebih lagi. Kalau sebelumnya itu berzina laki-laki dengan perempuan, akan naik level maksiatnya berzina dengan sesama jenis. Dan kalau udah terjadi, itu dihentikannya udah susah. Maka kalau sudah terjadi pelanggaran dalam Islam dan itu hubungan sesama jenis, Islam memberikan sanksi yang tegas. Apa sanksinya? Rasul sampaikan, ya, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut. Siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, faktulul fa'il wal maf'ul bih, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Maka sanksi dalam Islam tegas sampai sanksi bunuh untuk pelakunya dan botinya. Boti itu yang diitukan. Nah, pelaku itu yang laki-laki yang mengitukan. Dua-duanya kena sanksi dalam Islam, dan sanksinya luar biasa, sampai langsung sanksi tertinggi, sanksinya itu dibunuh. Perintah Rasul sanksinya dibunuh, tapi dalam aplikasi bagaimana cara melakukan sanksi, maka ulama itu berbeda pendapat. Kalau kita lihat yang pernah diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, para pelanggar hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki ini, itu dibawa ke tempat yang paling tinggi, ke bangunan paling tinggi di kota itu, dan dibunuh dengan cara dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi ke bawah. Kok ngeri ya? Itulah sanksi yang memang harus dilakukan. Kenapa? Allah paling tahu bagaimana harusnya sanksi yang terbaik untuk ciptaannya yang sudah sampai seperti itu pelanggarannya. Kenapa yang kemudian objeknya juga ikut dikenai sanksi? Karena kalau sudah pernah melakukan seperti itu, agak susah untuk bisa disembuhkan. Bisa sembuhkan? Bisa, tapi agak susah untuk bisa disembuhkan kalau sudah sampai melakukan, baik yang melakukan ataupun yang dikenai tadi. Bahkan yang lebih ngeri, saya dapat kabar dari salah satu alumni sebuah sekolah, ya, yang tidak saya sebut namanya. Nah, alumni ini cerita bahwa setiap siswa baru masuk ke sana, itu ada 50 orang yang jadi korban. 50 jadi korban. Siapa korbannya? Yang tadi di situ disebut dengan maf'ul bih, orang yang dijadikan objek. 50 orang ini akhirnya di kelas 3 dia menjadi pelaku. Korbannya siapa? Adik kelas yang baru itu, yang baru lagi. Ngeri kan? Nggak selesai. Maka kenapa Islam setegas ini? Dan dalam Islam, sanksi buat pelaku tadi itu menghapuskan dosa mereka. Jadi dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni oleh Allah. Jadi ini adil banget buat pelaku dan adil juga buat masyarakat yang terjaga dari itu. Maka sanksi dalam Islam itu menjadi penebus dosa sekaligus mencegah perbuatan lain itu muncul di tengah-tengah masyarakat, atau perbuatan oleh orang lain dalam penyimpangan yang sama itu muncul, itu dicegah dengan apa? Adanya sanksi ini.
Orang akan mikir 1000 kali untuk melakukan itu kalau sanksinya sudah setegas itu. Ini kalau laki-laki dengan laki-laki ya. Kalau perempuan dengan perempuan yang tadi kita sebut lesbian, apa sanksinya? Itu juga pelanggaran dan itu juga dosa besar. Sanksinya tidak seperti yang disebutkan di sini ya, tapi sanksinya adalah sanksi takzir. Takzir itu adalah sanksi yang di dalam dalil, di dalam nas, baik Quran maupun As-Sunnah, tidak disebutkan bentuk sanksinya langsung. Berarti tetap ada sanksinya karena itu adalah sebuah pelanggaran dan penyimpangannya sudah berwujud penyimpangan seksual sosial, jadi sudah kaitannya dengan orang lain, maka sanksinya di sana kemudian ditetapkan oleh negara. Namanya takzir. Dan kalau kita bahas fikihnya, ada 14 macam sanksi takzir. Mulai dari ada dicambuk, tapi cambuk kalau itu bentuknya sanksi takzir nggak boleh lebih dari 10 kali. Kemudian ada sanksi di penjara, ya. Ada sanksi paling tinggi untuk sanksi takzir itu dibunuh juga. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, inilah sanksi yang diterapkan oleh Islam dan ini menjaga. Karena Allah itu sangat tahu kalau sanksi ini nggak ada, tetap saja ada orang yang melakukan pelanggaran. Maka dikasih batas ada sanksi buat para pelaku atau para pelanggar. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat contoh-contoh yang udah muncul, yang tadi kita bicarakan di depan, kok ada ya pelakunya adalah seorang guru di pesantren itu melakukan itu. Kok ada yang kemarin disebut syekh ternyata melakukan pelanggaran hubungan sama jenis terus lari ke Mesir. Walaupun setelah saya tahu informasinya ternyata bukan syekh beneran ya, syekh abal-abal ya. Kenapa? Karena dia memang ada tugas di Indonesia. Ada misi tertentu di Indonesia. Maka ibu-ibu sekalian, kenapa mereka itu sampai melakukan pelanggaran itu? Sampai tadi disebut di pesantren itu ada. Oh, ini Ustadznya agak Ya, mohon maaf, sepertinya saya terputus ya. iya Ustadz. Lama nggak Tak tadi putusnya? lu 3 menit lah, nggak lama banget. Cuman saya juga takutnya saya yang punya Oh, udah lama itu. ternyata. Iya, sekitar tiga Ya, menitan. terakhir tentang apa tadi? Tentang ini ya, sistem Terakhir, sanksi ya. ya sanksi. Sama ini yang Oh, saya tentang nggak sadar chat-chat kalau itu. terputus tadi. Jadi saya Oh, masih ngomong terus. no. Oke, saya lanjutin sebentar karena ini udah di Iya. bagian akhir, Bapak Ibu Heeh. sekalian. Jadi poin yang kedua terkait dengan bagaimana peran negara untuk mencegah LGBT. Yang tadi kita udah prihatin sekali di depan LGBT berkembang luar biasa, ada benteng keluarga, kemudian yang kedua masyarakat yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, yang terakhir adalah negara. Dan ini nggak bisa diabaikan karena ini poinnya paling besar berpengaruh juga. Karena sebagaimanapun kita itu mengkondisikan keluarga kita itu kondisinya baik-baik saja, itu kalau udah keluar, ya Allah, itu pengaruh lingkungan membuat kita sangat ngeri ya. Kita semua tahu bagaimana kondisi lingkungan hari ini. Maka harus kita bentengi dengan aturan yang jelas dari negara. Tadi diterapkan pergaulan laki-laki dengan perempuan diatur dengan baik. Yang kedua ada sanksinya. Sanksi kalau laki-laki dengan laki-laki melakukan hubungan semacam itu udah sampai perbuatannya ya, maka kemudian dibunuh sanksinya. Kalau perempuan dengan perempuan ada sanksi takzir dan nanti tergantung kebijakan negara mau takzir mana yang diambil, apakah dicambuk, dipenjara atau yang lainnya. Nah, kalau sanksi sudah diterapkan, insya Allah ini akan mengkondisikan masyarakat menjadi masyarakat yang bersih. Kalau tadi saya singgung juga di pesantren kok ada ya yang sampai melakukan pelanggaran itu, bahkan di situ disebut gurunya atau mungkin ustadznya melakukan pelanggaran begitu. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia yang dia punya ghorizah now yang seandainya tidak diatur dengan aturan yang islami.
nomor satu dari peran negara tadi ya, menjaga, mengatur laki-laki perempuan interaksinya adalah interaksi yang benar. Saya yakin itu pernah ada praktek interaksi yang tidak sesuai dengan aturan Islam di ranah laki-laki dengan perempuan, sampai kemudian mengimbas kepada akhirnya ada pelanggaran laki-laki dengan laki-laki. Nah, Allah itu Maha tahu kalau nggak diatur dengan sanksi, dia akan kebablasan. Maka dikenai sanksi atau adanya sanksi ini menjaga agar tidak terjadi pelanggaran. Maka ini yang perlu kita lakukan di tiga hal. Semoga nanti kita bisa diskusi ya. Itulah peran keluarga, kemudian peran masyarakat, peran negara dalam menjaga generasi dari LGBT. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Keluarga kita menjadi ranah kita untuk bisa kita atur. Masyarakat walaupun belum terbentuk 100% masyarakat yang Islami, kita mengusahakan menjadi bagian dari masyarakat yang tidak pernah berhenti amar ma'ruf nahi mungkar setiap hari. Saya kan mu'alaf, ya ibu punya tugas dakwah juga. Makin kita sibuk pada problem sendiri dan nggak peduli kepada lingkungan, hati-hati. Allah akan sibukkan kita pada problem-problem itu dan mungkin akan terus membesar. Tapi makin kita berperan untuk umat, berperan dalam dakwah, insya Allah ya Allah akan menolong kita. Allah akan berikan solusi untuk problem kita. Nah, kita ajak juga masyarakatnya, kalau punya lingkungan yang kecil kayak RT, RW, atau lebih luas dari itu, kita ajak masyarakatnya untuk mengkondisikan masyarakatnya bersih dari LGBT. Saya pernah ada depan rumah itu, di satu rumah, kita nggak kenal sebelumnya, ada 2 orang ngontrak di rumah tersebut, dan awalnya wajar-wajar saja, tapi kemudian ada gejala-gejala kok tingkahnya agak aneh. Diteliti lebih jauh, ternyata sepasang LGBT, laki-laki dengan laki-laki. Dan akhirnya segera kita bereskan untuk kita usir dari tempat kita dan tidak boleh tinggal lagi di lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah negara ini yang punya tangan lebih kuat lagi. Mulai dari pendidikan itu dipegang juga oleh negara secara umum, dan kemudian peraturan pergaulan laki-laki perempuan bisa diundang-undangkan, sampai sanksi buat LGBT juga diterapkan oleh negara. Nah, kalau udah begini, kita akan bisa melindungi dengan optimal. Sekarang yang bisa kita lakukan baru nomor 1 keluarga. Nomor 2 sudah kita lakukan tapi baru sebagian, belum bisa maksimal. Negara sama sekali belum kita terapkan aturan pergaulan laki-laki perempuan sesuai dengan aturan Islam, sehingga kemudian bisa menjadi negara yang kehormatannya terjaga. Berarti nomor 3-nya jadi PR bersama. Memperbaiki nggak cukup individu, nggak cukup keluarga, tapi negara juga harus jadi negara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang saya sampaikan. Masih ada waktu 15 menit untuk diskusi, semoga bisa kita pakai untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Linda. Silakan Ibu. Jazakallah khair Ustadz untuk pemaparannya. Banyak-banyak istighfar ya sekarang Ustadz. Udah Ya, astagfirullah tadi, dari tadi udah istighfar. Ini jadi pahala ya Ustadz. iya. Masya Allah. Tapi iya, emang kalau kita lihat emang udah mengerikan banget ya kalau misalnya dari keluarganya sendiri yang acuh terhadap perkembangan LGBT, jadi kesananya malah jadi makin rusak gitu ya generasi kita gitu. Nah makanya, ini udah ada pertanyaan Ustadz, mungkin kita bisa Ya. bahas dulu. Ustadz izin bertanya, apabila kaum LGBT sulit untuk disembuhkan, bagaimana kita harus menyikapi apabila ada teman atau saudara yang kita tahu dengan jelas bahwa mereka LGBT? Oh, iya, ini nih, ya benar. Gimana nih Ustadz? Ya, Aduh. kalau susah disembuhkan, gimana kita menyembuhkannya? Ya, jadi memang benar bahwa itu susah untuk disembuhkan. Ada informasi dari salah satu guru saya. Ya, beliau punya teman seorang dokter, dan dokter ini cerita bahwa memang organ di lubang belakang, mohon maaf ya, organ di lubang belakang di bagian dalam itu ada bentuk-bentuk tertentu yang kalau kemudian seorang laki-laki berhubungan dengan laki-laki lewat belakang tadi, itu akan memberikan sensasi, yang sensasi tadi itu membuat dia ketagihan untuk terus melakukan dan terus melakukan, baik orang yang melakukan ataupun objeknya tadi.
Sehingga ngeri sekali. Susah untuk disembuhkan. Sekali lagi, susah untuk disembuhkan. Mendingan dicegah. Tapi kan pertanyaan tadi, bagaimana kalau udah terlanjur dan itu teman kita, itu saudara kita, maka dibantu untuk disadarkan. Yang pertama, dia harus punya kesadaran dulu. Kesadaran bahwa yang dia lakukan itu salah di hadapan Allah, kemudian diajak untuk bertaubat. Ini kalau kita jelaskan panjang, tentunya memang harus ada pendekatan, ya, harus ada ngobrol. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terjebak kepada ajakan dia. Ya, ada pendekatan kepada dia secara kesadaran harus muncul dari dia. Kenapa? Kalau nggak ada kesadaran dalam dia untuk muncul, untuk berubah, tidak muncul kesadaran untuk berubah, maka teman sekalian seperti apapun kita mengubah dia ya susah, nggak bisa. Harus disadarkan dulu. Kalau udah sadar, maka langkah kedua diterapi. Bagaimana terapinya? Ada terapi yang bisa dilakukan. Bisa terapi psikologis atau bisa juga dengan hipnoterapi. Saya punya teman dan saya dulu pernah belajar hipnoterapi. Saya bisa menghipnosis orang. Hati-hati Bu kalau ketemu dengan saya. Bercanda ya, udah itu nggak lama nggak saya praktekkan ilmunya. Yang jelas saya pernah belajar, master guru saya itu pernah cerita bahwa dia itu pernah mengobati orang LGBT. Hitungan menit selesai. 5 menit cukup dia bisa menormalkan lagi, dia nggak suka lagi kepada sesama jenis. Dahsyat kan? Ada kan solusinya? Ada di terapi. Tapi ingat ya, kalau udah disugesti dan itu sudah sembuh, sudah normal secara ketertarikan tadi, maka selama jangka waktu yang lama orang ini harus diputus interaksinya dengan komunitas atau circle LGBT. Nggak boleh interaksi dengan mereka. Kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang berbeda. Yang itu benar-benar butuh lingkungan baru yang baik. Kemudian butuh program ya untuk membina dia. Tentunya dengan kajian agar kepribadian Islamnya terbentuk. Dan itu butuh waktu yang sangat sangat panjang. Sampai kemudian dia benar-benar kuat, bisa kembali ke jalan yang benar. Itu pun dia masih punya program di bawah sadar dalam benak dia. Yang hati-hati ini kalau kepanggil lagi programnya. Kalau dalam bahasa komputer itu tereksekusi lagi program, file program yang ada di otak dia itu. Itu bisa kambuh lagi. Maka hati-hati banget. Bisa disembuhkan, bisa diterapi seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau ternyata dia udah sampai hormonal, udah sampai suntik, ya, disuntik hormon laki-laki atau mungkin disuntik hormon perempuan, kan ada orang yang dia laki-laki, kemudian suka dengan laki-laki dan perannya dia jadi botinya, misalnya dia pengen lebih ke perempuan, kemudian disuntik hormon perempuan, atau mungkin sebaliknya, ada perempuan yang suka dengan perempuan dan dia sudah terlanjur suntik hormon laki-laki, kalau udah sampai suntik hormon, maka harus ada bantuan terapi medisnya. Jadi ada hipnoterapinya, ada terapi medis, kemudian baru diinstal dengan program yang benar, dengan kajian, dengan kepribadian Islam, dan dijauhkan dari komunitas circle-nya tadi. Kalau masih komunikasi dengan circle-nya, bergaul dengan mereka, udah saya jamin 5 menit sembuh, tapi hari itu juga bisa berubah kembali kepada dunianya lagi. Nah, kira-kira begitu kalau mau mengajak teman kita untuk berubah. Jadi ada jalan, ada cara untuk bisa berubah. Ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan seorang single parent, ibu yang sudah ditinggal wafat suaminya dan harus bekerja untuk anak-anaknya? Ya sarallah, semoga ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan. Tidak ada jalan yang tertutup untuk selalu kemudian menjadikan anak kita jadi anak yang soleh. Masih banyak cara untuk bisa mendidik anak kita. Kalau ternyata bapaknya sudah meninggal dunia, maka yang paling penting untuk disampaikan kepada anak, tolong dipersepsikan, ya. Tolong kemudian tancapkan sosok bapaknya dia yang udah meninggal tadi di benaknya anak, di hatinya anak, menjadi seorang bapak yang baik, menjadi bapak yang keren. Ternyata bapaknya pernah melakukan pelanggaran, gimana?
yang diceritakan yang baik-baik kepada anaknya. Saya ada beberapa contoh bagus. Saya mengamati ada seorang ibu yang dia update setelah suaminya meninggal dunia. Yang saya lihat sangat menunjukkan sangat kehilangan banget. Saya tidak tertarik dengan bagaimana seorang ibu itu meratapi suaminya, enggak. Tapi yang saya tertarik adalah dia itu benar-benar membangun di benak anaknya bahwa ayahnya itu solih. Ayahnya itu sosok pemimpin yang luar biasa. Dan nanti kita harus kumpul sama ayah di surga. Caranya gimana? Kita juga harus jadi orang-orang yang solih. Nah, maka yang paling penting ya sebenarnya sosok ayah di hati anak itu adalah, dulu kayaknya pernah saya bahas ketika saya membahas tentang peran ayah dalam pendidikan anak ya. Yang pertama adalah persepsi pada benak anak, dan itu banyak dibangun oleh, selain oleh tingkah bapaknya sendiri atau oleh track record bapaknya, yang kedua oleh ibunya. Kalau mungkin ya bapaknya udah meninggal dunia, atau mungkin bapaknya itu secara pekerjaan memang agak susah untuk bisa tiap hari bersama dengan anaknya, sering tanamkan ke anaknya tentang kekerenan bapaknya, kesolian bapaknya. Sampai kemudian dia itu tergambar dalam persepsinya, punya sebuah imajinasi sosok bapak yang luar biasa dalam benaknya, yang itu akan ikut menjaga dirinya. Sebenarnya dalam hatinya akan begitu. Maka persepsi itu sangat berpengaruh. Ingat, Ismail itu tidak setiap hari bersama dengan Ibrahim dari dia bayi. Bayi aja udah ditinggal di lembah Mekah pada waktu itu. Ditinggal di lembah Bakah dengan ibunya seorang diri. Kita udah hafal dengan ceritanya ya. Itu nggak bersama-sama dengan bapaknya tiap hari kan. Tapi ibunya Hajar itu menanamkan persepsi kepada anaknya, bapaknya adalah seorang utusan Allah yang soleh. Bagaimana ibadahnya, bagaimana keimanannya ditancapkan ke bapaknya. Kemudian memang hari-hari day to day itu tidak setiap hari Ibrahim bersama dengan anaknya. Tapi Ismail itu mendapatkan bapak-bapak komunal. Maka ibu bisa dekatkan anak dengan pamannya, ya. Bisa dekatkan anak dengan siapa? Omnya tadi ya, Pak Leknya atau Pak D-nya atau kakeknya yang masih hidup. Tentunya yang soleh ya. Atau mungkin ya bisa sesekali dibersamakan dengan bapak-bapak lain di dalam satu lingkungan kompleks juga nggak masalah. Kalau dulu ya Ismail itu dibersamai oleh para laki-laki di suku yang akhirnya datang, kemudian ikut tinggal di sana, ya, bertetangga dengan Hajar. Maka ada bapak komunal. Maka memang masyarakat Islam itu masyarakat yang harusnya peduli dengan tetangga. Kalau ada anak yang nggak punya bapak, kan kita sering menyebut dengan anak yatim, maka kemudian butuh peran bapak lain untuk juga ikut bertanggung jawab mendidik anak ini. Nah, kalau kemudian bapak ini belum meninggal dunia, ya ini sekaligus menjawab mungkin ada kekhawatiran ibu-ibu yang suaminya sibuk bekerja. Maka bapak yang sibuk banget dalam pekerjaan dan ternyata interaksi dengan anak juga masih sangat kurang, maka jadikan momen-momen penting menjadi quality time untuk bisa bersama dengan anak. Momen apa itu? Satu, ya, momen ketika anak sedang bahagia. Contoh, anak nerima rapot, ya sesekali nggak apa-apa izin dari kerjaan. Untuk apa? Untuk datang nerima rapot anak. Terus apalagi momen ketika anak dapat piala di sekolah atau mungkin sedang lomba apa dapat piala, itu suasana bahagia. Seorang bapak harus menyempatkan diri untuk hadir dan kemudian dihargai prestasi anak tadi. Kemudian ketika anak kita itu sedang sedih, itu momen banget bapak hadir di sana menjadi motivatornya. Ya, kalau kemudian anak itu sedang sakit, ini momen perasaan banget, maka bapak harus kemudian hadir di sana untuk apa? Untuk menjadi sosok yang dekat dengan anaknya, sehingga anak percaya bahwa, wah, bapak ini luar biasa. Bapak itu adalah benar-benar sosok yang sangat mencintai saya. Saya itu dulu pas masih muda, masih bujangan, ya, walaupun udah kerja waktu saya kecelakaan dan kaki kanan saya itu patah. Saya terbaring di rumah sakit
harus menunggu dokter untuk memutuskan ini dioperasi atau tidak karena masih dugaan kakinya patah, baru baru mau dicek sama dokter. Ketika pertama kali saya membuka mata saya, maksudnya sadar dengan sempurna melihat kanan kiri, begitu saya buka, yang pertama kali saya lihat dua sosok di situ, dua sosok laki-laki di situ yang saya lihat. Yang pertama adalah bapak saya, yang begitu dengar kabar dia langsung keluar dari tempat kerja dia, pacu motornya untuk ke rumah sakit. Yang kedua adalah guru ngaji saya, musyrif saya, itu ada di depan saya ketika saya membuka mata. Nah, kalau ini kita refleksikan ke kondisi anak kita, coba Bu, kalau anak kita sedang sakit, kalau bapaknya nggak di rumah, ditelepon tuh Pak, bapaknya ditelepon. Untuk apa? Ngasih motivasi kepada anak. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi, kalau sosok bapaknya udah nggak ada gimana? Bisa tadi oleh pamannya, oleh kakeknya, ya, atau mungkin oleh saudara terdekat yang laki-laki, itu juga boleh melakukan tugas sebagai seorang seorang bapak dari sisi apa pendidikannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dan poin ketiga sebenarnya adalah eh, bapak itu harus punya prasasti yang bagus di benak anaknya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan orientasi yang itu dibangun oleh seorang ibu, orientasi tentang bapak. Yang kedua adalah momen-momen penting, dan yang ketiga adalah prasasti yang nempel dalam benak anak. Prasasti itu maksudnya dari bapak itu ada satu hal yang istimewa yang kemudian sama anak itu diidolakan dari sosok kesamaan bapak. Dan masing-masing bapak itu personanya beda-beda. Oh, ada yang istimewanya dari sosok fisiknya, ya. Ada yang istimewanya dari sosok bacaan Qurannya. Ada yang istimewa dari sosok ilmunya, dia pinter. Ada yang dari jabatan kedudukannya. Ada yang dari kekayaannya, nggak apa, asalkan itu sebuah kebaikan. Yang penting anak itu terkesan dengan itu, dan itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kesolehan. Maka ini penting nancap di benak anak. Nah, kalau bapaknya udah meninggal dunia, ini bisa diceritakan kepada anak tadi, sehingga kemudian makin kuat terpatri dalam dalam diri anak kita. Gitu ya, kalau bapak sudah tidak ada di keluarga. Jadi butuh laki-laki lain, butuh bapak komunal atau mungkin saudara yang bisa melakukan peran itu, dan jangan bosan-bosan mempersepsikan bapaknya yang sudah meninggal menjadi persepsi-persepsi yang baik di benak anak-anak. Begitu Ibu Linda. Oh ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Semoga bisa menjawab dari kedua pertanyaan yang tadi sudah dipertanyakan. Karena mengingat waktu juga, mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan diskusinya. Mungkin lain waktu kita buka lagi dengan tema yang sama atau lebih lebih dalam lagi, baru kita bisa lebih bahas lagi ya Ustadz. Mungkin untuk Ya, sebagai sebelum ditutup ada closing statement Ustadz untuk yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. ya, ingat tiga benteng dari LGBT tadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, keluarga kita jaga, teman-teman, jangan remehkan ya interaksi kita dengan anak, karena kita akan menanggung akibat yang sangat besar ketika itu terlewat di masa kecil anak kita. Yang kedua adalah benteng masyarakat, kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, ada aktif dalam organisasi yang terus berdakwah dan ngajak masyarakat untuk menjaga masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, nggak bisa dilupakan ada misi jangka panjang agar negara kita hari ini itu bisa berubah menjadi negara yang benar-benar menerapkan syariat Islam, karena hanya itu yang menjadi benteng paling kuat nantinya. Hari ini kita masih deg-degan, walau anak kita kondisikan baik di keluarga, walaupun kita terus berdakwah, anak kita belum aman kalau benteng ketiganya belum terwujud. Maka dari sini 3 poin harus kita maksimalkan semua, Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bu Linda untuk menutup kajian pada hari ini, dan saya mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Sungguh yang benar itu datangnya dari Allah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk penjelasannya Ustaz. Semoga apa yang sudah dijabarkan oleh Ustaz dapat kita sharingkan kembali kepada teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir di kajian sore hari ini, bahwa
Semuanya itu bermula dari keluarga dulu, baru ke masyarakat, baru ke negara. Semoga semuanya itu bisa kita lalui ya Ustadz dengan adanya gonjang-ganjing sekarang ini. Untuk sebelumnya terima kasih jazakumullah khair untuk kakak yang sudah hadir di kajian sore hari ini. Semoga apa yang didapat dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita sharing kepada keluarga kita dan teman-teman. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar. Kita tutup dengan istighfar terbaik kita. Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. bihamdika Asyhadu asyhadu an alla la ilaha ilaha illa illa anta. anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Mohon alamin. maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi ngaji wabarakatuh. yuk Baik, berikutnya. ibu-ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Terima kasih Ustadz.